Pertama Quran surah ke-19, Pak. Quran surah 19, surah Maryam. Di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Posisi paling kanan di atas sampai dengan ke bawah. Itu kalimat yang tadi Bapak sampaikan. Ya, setelah kalimat pertama kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itu kisah Nabi Zakaria-nya. Ayat 3-nya idna rabbahu nidaan khafiyya. Selanjutnya rabbi inni wa halal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ini rambut saya sudah memutih, fisik saya sudah letih, tapi saya tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu ya Rabb. Sedangkan istri saya pun divonis tidak mungkin punya keturunan mandul. Karena itu saya mohonkan kepadamu. Kalimat ini dalam bahasa Arab itu bukan dipahami dengan kalimat silbi, kalimat negatif. Cara Bapak membacanya dengan ilmu balaghah namanya. Mubalaghah. Bahasa Quran itu bahasa tingkat tinggi. Ilmu khusus untuk membaca bahasa ini diantaranya ilmu balaghah, punya 3 turunan ilmu lagi. Pertama ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, ketiga ilmu badiah. Dan bahasa ini ada beberapa bab lagi yang bisa dipelajari. Ma'ani adalah cara memilih kata-kata yang sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ingin minta yang biasa, kalimatnya normal. Kalau minta ingin yang luar biasa, kalimatnya lebih tinggi lagi. Bagaimana cara memilih kata-katanya? Ini ilmunya. Kata-kata sudah dipilih, tapi bagaimana cara menyampaikan supaya jelas dipahami, mudah untuk kemudian dicerna? Ini ilmunya bayan. Baik. Jelas saja tidak cukup, karena ada orang yang jelas disampaikan tapi bisa tersinggung. Tolong rapatkan safnya ya. Apa nggak ngerti juga? Rapat saf itu bisa mencegah setan masuk. Bapak belum paham juga. Memang kedengarannya jelas, tapi mohon maaf, bikin hati bergoncang gitu. Ya. Nah itu harus ditambah dengan ilmu badi. Badi itu ilmu menghias kata sehingga diterima dengan lebih menyenangkan. Nah, kalimat Nabi Zakaria tadi menggabungkan 3 jenis ilmu ini. Maka beliau mohonkan kepada Allah dengan kalimat-kalimat pilihan kata yang indah, disampaikan dengan bahasa permohon yang tulus, plus menggunakan kata kiasan, majas namanya. Ya. Lihat kalimat kiasannya. Ya Allah, orang-orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Ini bahasa bebasnya. Sedangkan saya punya keyakinan hanya Engkau yang bisa memberikan tanpa batasan. Ya. Lihat, ini kan kalimat pembuktian, memohon kepada Allah dengan kalimat pembuktian, ingin membedakan antara makhluk dengan Allah. Seakan-akan kalimatnya berkata, saya yakin engkau beda dengan makhluk. Kalau makhluk mengatakan tidak mungkin, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kepada yang tidak mungkin saja tidak dikabulkan doa saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Itu kalimatnya, innaka sami'ud du'a. Di kalimat ini bukan kalimat negatif yang disampaikan, tapi kalimat permohonan untuk menunjukkan kuasa Allah yang beda dengan makhluk. Ilmunya disebut dengan ilmu balaghah. Jelas di sini? Baik. Mengenai apakah dukun walinya adalah setan, bisa jadi ya. Ya, sangat iya. Quran surah ke-2 Baqarah ayat 257. Posisi paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Perhatikan, Allah akan jadi wali ya, yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Setiap dia punya kesulitan yang membuat dia gelap, dia akan dibimbing menuju cahaya-cahaya kebaikan. Jadi semakin Bapak Ibu dekat dengan Allah, semakin mudah mengatasi kehidupan. Sekalipun Anda punya persoalan yang membuat mata Anda gelap, dada Anda sesak, kalau Anda dekat dengan Allah, akan segera dikeluarkan dari situasi itu. Cahaya langsung diberikan. Syaratnya bangun kedekatan dengan Allah. Cara membangun kedekatan dengan Allah pertama kali disebut dengan sholat. Karena itu ibadahnya disebut sholat dari kata silah. Silah itu hubungan erat yang tidak terpisahkan. Ya, jadi perhubung erat yang sulit dipisahkan. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat yang benar bisa melatih Anda untuk terhubung dengan Allah sehingga sulit dipisahkan dalam keadaan apapun. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Beda yang minum ingat Allah dengan yang minum tidak ingat Allah. Kalau minum tidak ingat Allah, apa saja bisa diminum. Kalau minum ingat Allah, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Pegang dengan tangan kanan, akan diminum dia baca bismillah. Begitu selesai dia baca alhamdulillah. Dilakukan dalam keadaan duduk. Itu yang ingat Allah. Belum dijawab pertanyaan Bapak. Ya? Baik, saya teruskan dulu.
Jadi poin pertama, kalau Anda dekat dengan Allah, maka kebaikan diberikan. Tapi persoalannya, ada dekat dengan, ada orang yang dekatnya bukan dengan Allah, tapi orang-orang yang menyimpang dari Allah. Penyimpangannya disebut dengan tagha, orangnya disebut dengan taghin, jamaknya disebut dengan taghut. Jadi makhluk yang sangat menyimpang dari Allah itu disebut dengan taghut. Makhluk pertama kali yang menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Taghut pertama itu iblis. Dalilnya Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami perintahkan semua makhluk, malaikat, jin, semua sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Ini perintah saya. Semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang sangat taat. Cuman karena menyimpang dari ketentuan Allah, dirubah namanya menjadi iblis, dari kata balasa. Ada labisa, ada balasa. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Kenapa baju kita disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat yang tidak ingin ditampakkan. Gak baik dilihat orang. Tapi kalau balasa, yang jelek menutup yang baik. Makhluknya disebut dengan iblis yang tertutupi. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena sifat-sifat baik yang selama ini dia tenun tertutup oleh keburukannya sehingga menutupi seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk ini disebut dengan iblis. Hanya sombong yang dia munculkan itu bisa menutup semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Hati-hati, hati-hati. Nah, iblis ini taghut pertama kali. Dia turunkan dan dia janjikan kepada Allah, ya Allah, saya pastikan bukan cuma saya akan menyimpang, saya akan goda semua makhluk-makhlukmu itu ya Allah, dari depannya, dari kanan, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya pastikan tidak akan kau dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Maka mulai dia berjanji kepada Allah di Quran surah ke-7 dari ayat ke-16 sampai dengan ayat 19-nya itu. Sebutkan lagi di An-Nisa itu surah yang keempat dari ayat 116 sampai dengan ayat 119-nya. Disebutkan lagi di Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-40-nya. Dia janjikan, saya pastikan saya akan goda setiap anak cucu Adam supaya menyimpang darimu. Karena itulah kemudian dia mulai goda anak cucu Adam. Dia ikutkan, ayo menyimpang, tinggalkan sholat, minta kepada bebatuan, minta kepada pohon, minta kepada binatang, minta kepada macam-macam. Setelah itu mulai ada kalimat-kalimat dan jampe-jampe dan sebagainya. Muncullah istilah manusia dengan nama dukun, tukang sihir, santet, macam-macam. Sumber utamanya dari iblis. Jadi kalau Bapak katakan, apakah itu bisa dikatakan walinya adalah setan? Iya. Tapi ingat, setan itu nama sifat. Sifat. Sedangkan makhluknya itu bisa berwujud jin, iblis, bisa berwujud manusia. Bisa manusia. Setan itu dari kata syaitana, setiap yang jauh dari Allah. Syaitana. Sifatnya disebut dengan syaitan. Kalau melekat pada seseorang. Hati-hati, bisa bentuknya jin, bisa manusia. Makanya ketika Anda bermohon kepada Allah dengan surah yang paling banyak dihafalkan dan paling favorit, An-Nas. Lihat, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Waswas yang datang dari iblis, setan yang membisikkan dengan sifat khannas. Nggak terasa, tiba-tiba terbisiki aja. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan waswas dalam jiwa manusia. Belum selesai ujung ayatnya, minal wan. Jadi bisa masuk dalam diri jin, bisa dalam diri manusia. Artinya kalau ada seseorang berwujud manusia tapi mengajak-ngajak Anda jauh dari Allah, maka dia sedang diliputi oleh sifat syaitan dan sedang jadi taghut dia. Sedang jadi taghut, ya. Misal mohon maaf ya, ibu sedang tahajud, enak, tiba-tiba bapak misalnya, "Ma, sini. Ini bola nih lagi bapak tonton, tolong berikan kopinya." Ibu sedang tahajud, diajak nonton bola. Maka pada saat itu bapak sedang menjadi, bukan saya yang bilang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, duduk sejenak sesudah sujud, apakah kuat dalilnya Ustaz? Masya Allah, kita belum mulai sholat, antum sudah duduk ya sebelum salam. Ini kelas advance ini. Baik, duduk sejenak sebelum salam, kuat dalilnya, sangat kuat ya, kuat dalilnya. Jadi mengenai persoalan duduk disebut dengan duduk istirahat ya, duduk istirahat atau duduk jilsatul raha. Al-Bukhari nomor hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ya. Yang selanjutnya nanti kita perdalam lagi termasuk dengan i'timadnya. Pertama kita terangkan dulu tentang duduk
setelah sujud. Ada 3 jenis duduk setelah sujud. Ya. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Bukhari nomor hadis 828, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi rak'ataini, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau duduk di setiap 2 rakaat. Qa'ada adalah iftirash. Duduknya iftirash. Duduknya iftirash. Apa duduk iftirash itu? Asna rijlahul yusra, ya, beliau memasukkan kaki yang kirinya dilipat, ya, di sela pantat itu, wa qa'ada 'alaiha, kemudian diduduki. Nanti saat prakteknya kita praktekkan. Jadi yang kirinya dilipat begini dan diduduki. Ya, diduduki. Belum selesai. Wa kana mu'tadilan, badannya tegak. Di iftirash itu bukan miring kanan kiri, jadi badannya tegak, diduduki seperti ini. Ya, jelas di sini? Baik, ini yang iftirash. Kemudian wa kana fil akhirati, sedangkan beliau duduk di rakaat yang terakhir alat tawarruk, duduknya tawarruk, lebih santai. Di kaki yang tadinya dilipat diduduki, lebih dilonggarkan ke sini. Ya, dilonggarkan ke arah sini melewati betisnya, duduknya tidak di kaki lagi tapi di tempat ya berdirinya, kan? Duduk seperti ini. Jelas ya? Dan biasanya agak miring sedikit. Ini tawarruk namanya, santai. Ada duduk iftirash, duduk tawarruk. Nah, dalam keterangan Al-Bukhari di hadis yang lain disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika beliau bangkit dari sujud yang keduanya. Ya, sujud yang kedua. Jadi bangkit dari sujud kedua, kemudian beliau bangkit, jalasa, beliau duduk sejenak, wa'tamada 'alal ardi tsumma qama, kemudian i'timad itu menopang ke bumi, ya, bersandaran seperti ini, kemudian baru bangkit lagi. Di setiap sujud yang kedua, ya, beliau kemudian duduk sejenak, setelah itu menopang seperti ini ke bumi, baru kemudian bangkit lagi, naik. Ya. Nah, saat duduk ini, duduknya senak, kalimatnya jalasa, duduk singkat sejenak. Seperti apa duduknya? Disepakati oleh para ulama, duduknya dalam keadaan iftirash. Karena itu saya terangkan iftirash dulu, bukan tawaruk dulu. Ya. Saya terangkan iftirash, duduknya iftirash, setelah itu beliau i'timad, meletakkan tangan ke bumi begini, baru kemudian bangkit. Itu hadisnya kuat, disepakati oleh para ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'i membuat bab khusus tentang masalah ini sampai ke i'timadnya di kitab Al-Um, juz yang pertama halaman 116. Kemudian di kitab Talhis Al-Habir, Anda juga bisa temukan, ya, di jilid yang ketiga bersamaan dengan Al-Majmu di nomor 392 pembahasannya. Di Al-Majmu karangan Imam An-Nawawi di jilid yang ketiga pembahasan nomor 421. Yang paling lengkap pembahasan Imam Asy-Syafi'i, karena yang di sini ini hanya membahas persoalan tentang intimadnya saja. Tapi Imam Asy-Syafi'i membahas dari mulai duduknya sampai dengan intimadnya. Ya. Baik. Seperti apa penjelasan detailnya? Nanti, ini yang bertanya wajib ikut sampai pembahasan duduknya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berhenti sejenak karena ada garis, Ustaz. Apakah salat-salat fardu yang belum dikerjakan saat masa-masa dahulu harus ditebus seperti halnya puasa Ramadan? Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa karena salat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan salat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman. Ingat, dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan sebelum beriman. Ada non-muslim misalnya nggak pernah sholat, bersyahadat masuk Islam, nah itu tidak perlu dia memikirkan sholat-sholat yang dulu, yang dia tidak kerjakan dalam keadaan tidak ada imannya. Dengan dia bersyahadat, gugur semua dosanya, dan bertobat dalam keadaan yang baik. Karena itu mohon maaf ya, saya agak sedikit lompat sedikit saja. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak, apalagi diminta istighfar. Istighfar dulu, Bapak itu salah ya dulu, kenapa baru masuk Islamnya sekarang? Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman nggak akan diterima oleh Allah. Ya, jangankan orang nggak beriman, orang beriman pun memohonkan istighfar untuk yang tidak beriman nggak akan diterima, kecuali dia beriman dulu.
Cepat kalau ada yang mau masuk Islam, langsung bimbing bismillah, ucapan syahadat seketika. Dengan kalimat syahadat yang diucapkan, dengan taubat yang dia lakukan, gugur semua dosa-dosanya, buka lembaran baru. Tapi kalau ada orang sudah beriman, dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa di situ. Begitu dia sadar dia bertobat, kata Imam Asy-Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu, dengan niat sholat mengganti yang dulu, bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Misal dia zuhur ada ba'da zuhur ada. Jadi Anda bisa kerjakan, misal setelah sholat zuhur kan ada ba'diyah 2 rakaat, Anda bisa tunaikan ba'diyah 2 rakaat, atau Anda bisa ganti itu untuk menunaikan sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Di setelah ba'diyah 2 rakaat, sholat lagi 4 rakaat mengganti zuhur yang dulu. Ya. Kemudian asar misalnya kan, setelah adzan berkumandang kan tiba asar ya. Baik, ada qobliyah asar? Ada sholat mutlak sampai 4 rakaat. Anda bisa ganti itu dengan menunaikan niat sholat asar yang dulu pernah ditinggalkan. Begitu imam sudah mulai bangkit untuk menunaikan sholat fardunya, Anda tunaikan dengan asar yang sekarang Anda kerjakan. Tapi ba'da asarnya nggak ada. Jadi jangan Anda menunaikan sholat-sholat mengganti di waktu-waktu yang dilarang. Ya, misal habis sholat subuh, Anda sholat lagi, gitu kan? Habis sholat asar, Anda sholat lagi. Selain bisa keliru, juga bisa menimbulkan fitnah bagi sekitaran setempat yang melihat. Itu siapa sih? Iya ya, kayaknya aliran baru ya. Iya, terlalu soleh. Nabi aja nggak begitu, tuh jadi perbincangan. Ya, jelas ya? Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya, dan kalau serius tobat dia lakukan, seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia hanya perlu untuk meningkatkan amal soleh yang bisa dia kerjakan. Misal, sholat fardu tingkatkan kemudian dengan menambah sholat sunnah. Nggak pernah tahajud, ganti dengan tahajudnya. Tingkatkan bacaan Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya. Itu bisa menutup yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan. Dua-duanya ini ijtihad dari para ulama, karena dalilnya tidak langsung tegas menyampaikan, itu sangat terbuka. Karena itu ada dua pilihan terbuka bagi Anda, sekalipun saya pribadi memilih menguatkan pendapat yang kedua. Menguatkan pendapat yang kedua, gitu ya. Jelas di sini? Ya, maksimalkan tobat kepada Allah, tingkatkan kebaikan-kebaikan. Yang dulu-dulu cukup diistighfari, disesali dalam kebaikan, dan jangan larut di dalamnya. Karena orang-orang baik yang sekarang pun itu bermula dari keburukan yang pernah dilakukan di masa dulunya. Sebagaimana orang baik pun bisa terjebak dalam keburukan kalau dia tidak waspada dengan kehidupannya. Jelas ya? Awas, hati-hati. Saya ulangi ya. Orang-orang yang Anda anggap soleh pun, orang-orang yang Anda anggap soleh pun, belum tentu dalam pandangan Allah dia soleh. Ibu punya suami kelihatan baik, menurut Allah belum tentu baik. Cuman aibnya dititip oleh Allah sehingga kelihatan oleh ibu baik. Sama juga ibu begitu, kelihatan oleh suami soleha. Mungkin menurut Allah belum terlalu soleha, cuman aib ibu banyak ditutup oleh Allah supaya tidak tampak keburukan-keburukannya. Karena itu, para ulama sering mengistilahkan dengan ikan. Kalau Anda sudah merasa gemuk, ya, jangan terlalu bangga karena ikan gemuk pun masih ada tulangnya. Tapi kalau Anda makan ikan yang kurus pun, jangan dulu gelisah. Karena setiap ikan kurus pun selalu punya dagingnya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di rumah saya banyak sekali foto bergambar ketika saya ingin melaksanakan salat sunnah. Saya teringat sebuah hadis yang maknanya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar dan patungnya. Baik, lalu hukum salat itu sah atau tidak? Ya kalau Anda sudah tahu gambar-gambar itu mengganggu Anda sholat, kenapa masih Anda hadirkan juga? Ya kan? Ya, solusinya ya simpan dulu, jangan hadirkan di tempat yang mungkin selalu Anda lihat. Karena gambar dengan itu kan terbagi dua. Ada gambar yang dibenarkan, ada gambar yang tidak dibenarkan. Itu hukumnya termasuk dengan foto nanti. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Di dalam bahasa lain saya bisa pertajam itu. Yang dibenarkan itu diantaranya gambar-gambar yang bisa membawa manfaat-manfaat dalam kehidupan. Ada maslahat, ya. Ada foto misalnya kayak di KTP, di paspor, atau untuk pengenalan diri dan sebagainya. Atau gambar-gambar maslahat, peraga, ya, dalam kehidupan itu boleh sifatnya, nggak ada masalah. Tapi kalau gambar-gambar yang membuat Anda jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu dibagi dua. Satu ada yang makruh. Makruh itu membuat Anda lalai walaupun tidak langsung maksiat. Termasuk koleksi gambar-gambar ustaz, salah. Ya kalau hanya untuk dilihat, ustaz, masya Allah memberi ketenangan, salah itu. Keliru ngapain gitu kan?
Termasuk maaf, ibu posting-posting ya gambar dirinya di medsos, di Facebook, di mana, untuk apa? Untuk apa gitu kan? Alhamdulillah penampilan jadi berubah. Dari kemarin begitu juga. Ngapain? Gak ada kerjaan gitu kan? Udah gak ada kerjaan dengan posting yang baik-baik, yang kira-kira ada maslahat-maslahatnya gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya membuat maksiat itu totally keliru. Ya, totally wrong, itu keliru fatal. Bisa, mohon maaf ya, termasuk gambar-gambar idola. Masya Allah ini dimasukkan ke sini, ada gambar pemain bola, ada macam-macam. Begitu masuk, wah tidur kayaknya dilihatin nih sama Cristiano Ronaldo. Masya Allah, enggak tuh. Itu sudah keliru dan bisa fatal hukumnya. Yang seperti itu dihilangkan. Ya, seperti itu dihilangkan. Ya, termasuk gambar-gambar yang ditempelkan di tubuh, tato dan sebagainya itu nggak boleh. Nggak boleh dan haram hukumnya. Apalagi kalau menghambat air wudhu itu bisa tidak diterima sholatnya. Sepanjang dia tidak menghapuskannya. Ya, sepanjang dia tidak menghapuskannya. Patung juga begitu nanti. Dan lebih banyak nanti yang madaratnya, kecuali patung-patung yang ada maslahat dalam fungsi kehidupan, seperti patung peraga misalnya kan, Anda belajar biologi tentang anatomi dan sebagainya, dibuatkan sebuah medianya begini dengan beberapa persyaratan tertentu, kan? Nah, itu nanti boleh yang seperti itu, asal itu pun tidak digunakan pada tempat yang tidak semestinya. Patung biologi dibawa disimpan di jalan, begini kan, itu kan jadi masalah dalam kehidupan. Jadi solusinya menurut saya kalau seperti ini tidak bermanfaat, yang Anda jauhkan. Kalau hanya untuk pengenalan, Anda simpan di album tertentu, Anda gunakan. Kalau tidak ada manfaat, jauhkan deh supaya tidak memberikan hal yang tidak menyenangkan. Saya tutup terakhir, bagaimana jika di dalam masjid tempat salat terdapat jam yang berbunyi seperti suara lonceng ya, di gereja atau semacam itu. Kalau yang dimaksudkan penanda waktu yang tidak ada kaitan dengan ibadah yang lain, bunyi alarm atau macam dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau jadi identik misalnya dengan hal tertentu yang saat itu berbunyi semua orang pahamnya ke situ, itu masuk dalam bagian tasyabuh yang harus dihindari. Tasyabuh itu penyerupaan yang supaya ketika mendengar yang seperti itu tidak terbayang hal-hal lain yang tidak diharapkan. Tapi juga jangan dikait-kaitkan dan jangan berlebihan. Kalau nggak ada hubungannya jangan dikait-kaitkan. Ini mirip begini, ini mirip begitu. Atau Anda hadirkan hukum baru yang Nabi pun tidak pernah memberikan hukumnya. Contoh misal, ada seorang teman kemudian membuka dalam taklim Jumat, khutbah Jumat, beliau pakai jamnya di kiri, Tiba-tiba begitu turun, nyapa kami dengan saya, kelihatan oleh seorang jamaah yang lain, disampaikan kepada beliau, Ustaz, kalau pakai jam jangan di kiri, di kanan. Nggak sesuai contoh Nabi katanya. Beliau teruskan aja, begitu selesai, saya nggak sampaikan di hadapan beliau, di belakang saya sampaikan, teruskan aja, zaman Nabi nggak ada jam. Jangan berlebihan gitu kan, jangan berlebihan, sesuai kemudahan aja mana yang kita gunakan. Ya, jangan berlebihan. Apakah kalau kemudian, dan dikatakan ini menyelisih orang-orang Yahudi, kalau prinsip menyelisih begini, Anda bisa direpot dalam kehidupan. Mohon maaf ya, orang Yahudi pakai dasi kupu-kupu, Anda pakai dasi belalang supaya beda, nggak bisa. Ini yang ada pakai aja kalau sepanjang itu keumuman, tapi kalau khusus bagi mereka nggak boleh ditiru supaya nggak ada keserupaan di situ. Kalau khusus jangan. Kalau syariat kita terapkan, harus bangga dengan itu. Jelas ya? Kalau sudah dipandang jelas, mohon izin saya cukupkan dulu untuk bahasan kali ini. Kita berjumpa barangkali di pertemuan yang berikutnya insya Allah dalam pembahasan praktikal sholatnya. Bagaimana Nabi membimbing kita untuk sholat dari mulai wudhu ya. Kita akan bahas dari mulai wudhu sampai dengan tuntas menyelesaikannya. Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tuntaskan bahasan kita hari ini. Kita berjumpa dalam kesempatan yang lain, dan insya Allah di siang nanti pada pukul 1 sampai dengan pukul 3 kita juga akan menyiarkan tayangan kajian tematik dari Masjid Ar-Rauf di Pondok Labu. Semoga kita semua bisa meneruskan kajian kita dan selalu dijaga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita. Bila ada kebenaran dari Allah dan Rasul, silahkan diamalkan. Bila ada kekurangan, temukan kesalahan saya, mohon dimaafkan. Ingat, tinggalkan pendapat saya yang keliru dan ambil pendapat ustaz lain yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.